Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shodaqo wahdah wa nasoro abdah wa ajaja jundah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Ketika Aki mengajukan program Pituin, ini katanya baru, di kabupaten-kabupaten lain tidak ada. Para asesor bertanya, apa pengaruh PUP atau pendewasaan usia perkawinan terhadap indeks pembangunan manusia? Aki begitu gamblang di provinsi, di Gedung Sate biasalah per kelompok menjelaskan pertama, kalau kawin dewasa dia tidak akan DO atau tetap bersekolah, sehingga akan meningkatkan rata-rata lama sekolah atau RLS. Begitu. Demikian juga akan meningkat atau menurunkan AMH, angka melek huruf. Itu yang pertama. Jadi kita kaitkan alasan kita itu. Nanti kalau ada yang bertanya ya seperti itulah kira-kira jawabannya. Ini masukan dari Aki. Yang kedua, apabila kawin dia dan hamil muda, dia akan rawan angka kematian ibu. Karena Aki tunjukkan beberapa data bahwa kematian ibu diantaranya adalah hamil pada usia muda. Ya. Juga AKB, angka kematian bayi. Sehingga kan pengaruh terhadap angka harapan hidup menjadi lemah. Begitu. Itu alasan Aki yang kedua. Alasan yang ketiga, kawin dewasa sudah berpenghasilan, bermental cukup baik. Sehingga daya beli keluarga itu akan meningkat. Tidak seperti kawin muda yang penghasilannya masih di bawah. Begitu penjelasan yang ketiga. Kemudian dari tiga itu kan sudah berpengaruh semua tuh, karena baik kepada pendidikan maupun kesehatan maupun daya beli. Itu ketiga. Juga kawin muda rawan dengan kawin cerai. Aki juga membawa data. Berapa yang kawin muda kemudian cerai lagi. Itu diambil dari kantor urusan agama atau Kementerian Agama yang ada di sana. Di Ciamis. Ya. Sehingga ketahanan keluarga itu akan rapuh. Ini kawin muda pengaruhnya. Kawin dewasa juga akan memperpendek lamanya pasangan usia subur atau memperpendek masa pus. Itu yang sering Aki sampaikan. Dengan demikian maka peluang untuk menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera ini akan tinggi. Karena kita juga tidak terlalu berat harus mengkondisikan penjarangan kehamilan sejak dia masih usia rendah. Begitu. Nah, berujung pada Aki itu penegasan. Gamblang Aki cerita bahwa pakai bulkonah. Bulatan, kotak, dan anak panah. Di situ dikatakan bahwa omong kosong. Kata Aki, dasar Aki kan ngomongnya begitu. Tidak mungkin atau sedikit peluang apabila banyak anak IPM akan naik.
Coba kita pikir, kalau anaknya banyak, apakah pendidikan akan semudah itu didapat? Kalaupun dia itu orang kaya, belum tentu dia itu dengan banyak anak ini adalah sekolah secara mulus hanya karena dengan uang. Begitu. Demikian pula kesehatan susah dicapai apabila banyak anak dan anaknya itu terlalu dekat umurnya. Apalagi daya beli. Bagi golongan ekonomi menengah ke bawah, daya beli berat apabila dia banyak anak. Dengan demikian kalau menurut Aki, KB adalah prioritas penunjang keberhasilan IPM. Begitu gamblang. Jadi itu lalu kan yang jadi asesornya itu adalah teman-teman Aki. Teman-teman dulu di tim Olokejo. Ada Bu Ati, ada Pak Uus, ada Pak Dudi, ada Pak Bram di situ. Jadi gini kata mereka itu. Jadi kita itu bukan menguji, malah kita belajar katanya tentang KB sebagai prioritas utama untuk IPM. Setelah itu, ini kan baru, iyalah lulus Pak Rukman. Pertanyaan itu nomor saya kira tidak ada masalah. Malah dia bilang, benar ya, kalau begitu kita berikan motivasi kepada kabupaten kota lain yang belum mengusulkan ini. Ini penting kata dia. Hanya waktu Aki mau mengusulkan insentif untuk pos KB desa, ternyata tidak diterima karena itu adalah sudah pekerjaan rutin, bukan inovasi. Gitu katanya ya. Nah karena Aki dilihat dari kabupaten-kabupaten lain, pertama kali itu tidak kelihatan siapa yang datang. Yang sering ketemu itu Ibu Gina. Ibu Gina itu juga bukan dari KB di Kabupaten Bandung itu. Beliau sudah jadi sekretaris Bapeda. Kalau Bapeda memang. Nah kesininya suka kelihatan Kang Ridwan dari Sukabumi. Jadi dengan demikian tim asesor juga memberikan tawaran kepada kabupaten kota. Kalau bisa KB itu adalah masuk dengan catatan mana yang paling potensial untuk meningkatkan IPM. Gitu ya. Dan itu sambil ngaharewas mereka itu. Kalau nanti kabupaten kota ada yang mengusulkan tentang perhitungan-perhitungan KB terhadap IPM, wayahna Aki harus jadi tim asesor, walaupun Aki juga di asesor sekarang. Nanti karena di sini nggak ada tim yang memegang itu katanya. Aki bilang, sudah ke BKKBN aja minta. Mereka rada geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena ini harus tahu tentang cara KBN-nya, lalu perhitungan terhadap IPM. Jadi harus sekolah lagi katanya. Padahal waktu itu kan jago Pak Herto gitu ya kan. Waktu itu jadi kanwilnya tahun-tahun itu. Nah dan juga ada di situ beberapa kepala bidang juga ya. Yang Aki tinggalkan juga diganti sama Pak Trisno itu kan almarhum. Ya KS-nya juga di situ, KB-nya siapa Pak Suryadi masih ya atau siapa di situ. Begitu kira-kira itu yang menjadi alasan kita. Jadi kita itu tolong sekarang, makanya Aki sekarang ini belum sampai ke yang dua. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah IPM itu menunjang apakah pendewasaan usia perkawinan itu menunjung kepada IPM? Nah ini Aki bilang ini prioritas. Dan Aki pada saat itu adalah, ini akan dibahas agak panjang karena memang tujuan Aki itu ingin menjelaskan ini. Terutama kepada kawan-kawan yang sekarang di tingkat kabupaten ke bawah, ini tolong dipelajari betul karena memang IPM itu sebetulnya sekarang juga masih jadi pedoman. Hanya Aki tidak tahu cara menghitungnya karena nanti Pak Miftah juga minta ya. Karena yang disebut dengan RLS saja itu dihitungnya mulai dari 15 ke atas. Jadi apabila orang itu di bawah 15 atau 15 sudah kawin, itu sudah jatuh di perhitungan perhitungan RLS. Demikian. Nah, itulah makanya kita harus ada memotivasi
kepada kawan-kawan sekalian, coba kita kembalikan lagi kepada tingkat desa, tingkat kecamatan, bagaimana tentang IPM. Sekali-kali diskusi lah dengan mereka itu ya. Dan sehingga proporsi KB itu masuk kepada isi daripada IPM itu. Itu saja dulu, insya Allah besok Aki akan bercerita tentang hitungan-hitungannya. Hitungan-hitungan tentang usulan itu. Karena Aki mengusulkannya banyak, tapi dengan segala asesor itu ada pembatasan, kemudian ada pengarahan. Sekali lagi arahan kita itu tidak ke remaja. Tidak ke remaja umum, tapi kepada pemudi. Pemudi. Gitu, IPM tajam di situ. Buat apa laki-lakinya? Terserah aja. Mau kawinnya ke kakek-kakek yang sudah 72. Yang penting bahwa usia kawin mudanya itu di perempuan yang harus ditahannya itu. Sekian dulu dari Aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.